Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isnaini Ramadini dengan NIM 214030055. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Relation pada tanggal 28 September 2023 dikarenakan pada hari tersebut terdapat halangan yang menyebabkan saya tidak dapat melakukan pengambilan video untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, bagaimana bisa menjadi public relation yang baik? Bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana berbicara yang baik, dan bagaimana menanggapi pertanyaan dari konsumen. Menjadi public relation yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni ada percaya diri. Percaya diri merupakan akar dari public relation, dan percaya diri dapat dilatih atau dibentuk dengan dua hal, yakni latihan dan jam terbang. Latihan, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kemudian jam terbang, semakin sering, semakin banyak kita berbicara di depan umum, semakin sering kita berbicara di panggung, di masyarakat umum, maka percaya diri kita semakin besar. Kemudian ada teknik vokal. Teknik vokal yang harus diperhatikan yakni ada volume. Volume ketika kita berbicara di depan umum yang harus diperhatikan, kita harus memastikan bahwa audiens dapat mendengarkan suara kita dengan nyaman, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Kemudian ada kecepatan berbicara. Kita juga harus memperhatikan kecepatan berbicara tersebut. Kecepatan berbicara kita harus menyesuaikan bagaimana audiens yang kita hadapi. Jika audiensnya mungkin kalangan usia menengah ke atas, mungkin kita bisa melambatkan kecepatan berbicara kita. Kalau audiens kita mungkin anak remaja atau mahasiswa, itu mungkin kita agak sedikit mempercepat berbicara kita agar tidak terkesan membosankan. Kemudian ada artikulasi. Artikulasi kita harus jelas dalam berbicara, seperti A, I, U, E, O. Itu harus jelas. Karena jika tidak jelas mungkin audiens akan bingung kita berbicara apa gitu. Kemudian intonasi kita juga penting. Intonasi ketika berbicara juga harus diperhatikan. Tidak boleh hanya datar saja mungkin, atau kan biasanya ada yang datar-datar saja gitu. Kemudian kemudian ada ekspresi dan gestur. Nah, seluruh komponen wajah itu dapat kita gunakan untuk berekspresi. Put more energy gitu. Ya, ekspresi kita dalam berbicara itu penting untuk menarik perhatian audiens juga gitu kan. Kemudian kita harus hal yang harus diperhatikan yang terakhir yakni mungkin kita bisa lebih komunikatif terhadap audiens gitu. Ketika kita berbicara itu kan bukan hanya tentang diri kita sendiri gitu. Ketika kita berbicara itu tentang kita semua, saya dan kita yang berbicara dan para audiens yang mendengarkan. Pentingnya menganalisa audiens ketika kita mau berbicara di depan masyarakat umum, itu sangat penting. Kemudian komunikatif itu seperti mengajukan pertanyaan kepada audiens, kemudian menyapa dan lebih spesifik gitu. Lebih spesifik itu biar audiens merasa dianggap gitu, merasa kalau kita tuh menganggap mereka ada gitu. Seperti
Misalnya, selamat datang para mahasiswa dari kelas manajemen A atau manajemen B. Jadi mereka merasa dianggap. Jadi mereka tidak merasa hadir, hanya hadir, kalau nggak hadir juga nggak apa-apa gitu, mungkin begitu. Kemudian diselingi dengan basa-basi seperti bagaimana, masih semangat, atau selamat pagi, atau bagaimana gitu. Dan kita juga dapat menambahkan humor sesekali, humor sedikit gitu, biar audiens juga mungkin yang udah agak turun semangatnya biar lebih fresh lagi dan siap mendengarkan pembicaraan kita kembali gitu. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya atas tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Relation. Sekian sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas ujian tengah semester. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.